Untuk memulai, seberapa pentingkah fakta bahwa Turki secara terbuka membicarakan tidak hanya tentang memulihkan hubungan dengan Israel, tetapi juga kemungkinan memasukkan Israel ke dalam kerangka kerja keamanan dan kerjasama regional yang lebih luas? Menurut Anda, apakah ini hanya dimaksudkan untuk menyindir negara Israel atau ini benar-benar serius? Ya, selamat malam. Saya rasa yang kedua, saya rasa Menteri Luar Negeri Fidan sedang berkelakar soal ini saat ini. Lihat, Anda tahu, saya tidak tahu dari mana Anda bisa mengkritik ini, tapi Anda tahu. Israel tidak kekurangan sekutu dan mitra yang sangat mendukungnya. Dan saran Turki bahawa mereka bisa membentuk, Anda tahu, koalisi yang lebih luas, itu sungguh menggelikan. Di sisi lain, anda tahu menetapkan syarat di mana Israel atau Turki akan membuka kembali hubungan atau hubungan substantif dengan Israel berdasarkan syarat mereka juga sama menggelikannya. Karena, anda tahu, itu sama sekali tidak menyebutkan fakta bahawa Turki, seperti yang anda katakan, merupakan penyokong material utama Hamas. Tetapi juga, semakin lama, aktivitas lain seperti Hizbullah dan, belum lagi, organisasi ekstremis jihad lainnya yang secara langsung mengarahkan upaya untuk melemahkan Israel dan isu-isu stabilitas regional lainnya. Benar. Kamu tahu, syarat-syarat Hakan Fidan berpusat pada Gaza dan pengakuan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 ini. Ini adalah syarat-syarat yang kemungkinan besar sudah diketahui Ankara tidak akan dipenuhi oleh pemerintah Israel saat ini. Jadi, mengapa melakukan ini sekarang? Karena mereka ingin mengalihkan perhatian, mereka ingin membuat Turki terlihat seolah-olah tertarik untuk menormalisasi dan membangun kembali hubungan dengan Israel, padahal sebenarnya tidak. Ini hanya semacam pengalihan saja. Tapi anda tahu, satu hal yang bisa dilakukan pemerintah Israel adalah mengatakan bahawa membicarakan pengakuan perbatasan dan pengakuan negara itu menggelikan. Ketika anda tidak mengakui Republik Siprus, anda tidak mengakui hak maritim berdaulat dari sekutu Eropah lainnya di wilayah tersebut, seperti Yunani, dan berada dalam posisi yang sangat agresif dan tegas. Jadi ini hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dan pada dasarnya benar-benar menyindir Israel. Seperti yang anda katakan tanpa alasan yang jelas, selain untuk mengubah topik. Anda tahu, jelas jika melihat lebih dari sekedar retorika, saya rasa banyak warga Israel yang bertanya-tanya, apakah ada jalan realistis dalam waktu dekat bagi hubungan Turki dan Israel, bisa dibilang untuk membaik? Atau apakah kita sebenarnya hanya melihat situasi di mana kedua negara terlalu berjauhan? Anda tahu, Turki dan Israel dulunya bisa dibilang dalam banyak hal adalah teman, bukan? Orang-orang Israel sering sekali bepergian ke Turki yang letaknya sangat dekat. Jelas, sekarang hal itu sudah menjadi masa lalu. Benar, maksud saya masih terlalu dini untuk memastikan. Dan seperti yang anda katakan, saya fikir sudah banyak hal yang terjadi yang benar-benar merusak hubungan. Dan saya akan menyarankan bahawa sampai kita melihat pergantian pemerintahan di Turki, di mana kita tidak lagi memiliki pemerintahan yang berhaluan Islamis dan agresif seperti yang dipimpin oleh Erdogan. Mari kita perjelas bahawa sebenarnya dia bukan baru berusaha merusak hubungan Turki-Israel sejak 7 Oktober. Namun, ini telah menjadi upaya sistematis dari pihaknya sejak sekitar tahun 2008. Dia benar-benar mengacaukan hubungan Turki-Israel tanpa alasan yang jelas selain fakta bahawa dia ingin melihat Israel melemah dan itu didasarkan pada akar ideologisnya. Dan jika ada jalan untuk menormalkan hubungan, saya masih akan mengatakan bahawa itu harus terjadi di era setelah Erdogan. Benar. Anda tahu, hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Anda sebenarnya adalah, apakah menurut Anda, pada titik ini, Barat seharusnya lebih waspada terhadap Turki sebagai sekutu, mengingat cara kita melihat perlakuan terhadap salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat, misalnya Israel? Maksud saya sebenarnya sudah lama mencuba membunyikan alarm ini. Maksud saya, anda tahu hal ini. Masalah antara Israel dan Turki itu substansial kerana Turki sebenarnya adalah aktor destruktif di Timur Tengah yang mendanai dan memberikan dukungan penting kepada ekstremis radikal dan organisasi Islamis di berbagai wilayah. Tapi anda juga melihat Turki bermain di kedua sisi perang Ukraina-Rusia. Dan pada dasarnya, anda melihat Turki benar-benar berusaha untuk merusak hubungannya dengan Uni Eropah serta Amerika Serikat dengan terus-menerus menuntut teknologi pertahanan dan pelengkapan pertahanan. Karena pada dasarnya, Turki juga ingin memutus aliansi substansialnya dengan entitas-entitas ini karena ingin menempuh jalannya sendiri di bawah apa yang disebutnya sebagai otonomi strategis. Jadi kami sudah membunyikan alarm, tapi anda tahu, sangat sulit untuk menarik perhatian orang karena Turki dipandang sebagai mitra keamanan yang vital di Barat.